Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hen Ardiansyah MPD, dosen tetap di jurusan Pendidikan Sekolah Dasar STKIP Alamin Dompu. Pada semester ini, saya ditugaskan oleh kampus untuk mengajar mata kuliah konsep dasar IPS dengan bobot 2 SKS. Proses perkuliahan ini akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan tatap muka. Kemudian 2 diantaranya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Penilaian dalam mata kuliah ini yang pertama, selama proses perkuliahan 1 semester ke depan, mahasiswa paling tidak kehadirannya harus 75% dari jumlah pertemuan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan bisa berinteraksi atau keaktifan dalam proses perkuliahan, baik interaksi dengan saya maupun interaksi dengan teman-teman dalam ruangan dalam proses presentasi makalah. Apakah itu presentasi dalam bentuk kelompok maupun presentasi yang dilaksanakan secara individual. Yang ketiga, akan dinilai hasil ujian tengah semester. Kemudian yang keempat, yaitu ujian akhir semester. Metode yang digunakan dalam proses perkuliahan ini yaitu delivery, interaction, and assessment. Di mana delivery itu adalah dosen sebagai pengajar bisa memberikan bahan ajar yang berhubungan dengan mata kuliah ini, yaitu konsep dasar IPS, baik itu jurnal maupun buku yang akan menjadi rujukan dalam proses perkuliahan. Kemudian yang kedua adalah interaksi, di mana diharapkan nanti mahasiswa dan dosen, kemudian antara mahasiswa bisa berinteraksi dengan baik selama proses perkuliahan, apakah itu ketika melaksanakan presentasi makalah secara kelompok maupun presentasi makalah secara individu. Kemudian yang ketiga adalah asesmen, di mana asesmen akan dilaksanakan pada semester ini dalam bentuk yang pertama yaitu ujian tengah semester, kemudian yang kedua adalah ujian akhir semester. Tugas dosen sebagaimana yang telah diatur dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu yang pertama tentang pendidikan dan pengajaran, kemudian yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah tentang pengabdian kepada masyarakat. Nah, dan yang saya laksanakan hari ini adalah Tridharma Perguruan Tinggi, poin pertama, yaitu melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Untuk melihat bagaimana proses perkuliahan dalam mata kuliah ini, konsep dasar IPS, dapat dilihat pada video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik sekalian. Gimana kabar? Baik. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Sangat sehat. Baik adik sekalian, jadi ini pertemuan kita yang kedua. Jadi di pertemuan kedua ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang konsep dasar IPS ya. Konsep dasar kemarin kita bicara tentang kontrak belajar, kemudian beberapa kali pertemuan di mata kuliah ini. Jadi sebenarnya saya sampaikan di pertemuan kemarin bahwa mata kuliah ini konsep dasar IPS kita akan
bertemu selama 14 kali pertemuan ya. Dua diantaranya adalah dan luas, sehingga kita akan bertatap muka selama 14 kali pertemuan. Oh, teman-teman sekalian, jadi pada materi ini nanti paling tidak teman-teman bisa menjelaskan. Pertama itu tentang pengertian IPS. Ada yang tahu pengertian IPS? Teman-teman sekalian? Jadi itu adalah kepanjangan. Yang mempelajari tentang masyarakat dan budaya manusia. Nah, ada lagi yang lain? Tentang sosial, Pak. Tentang sosial. Untuk memahami perilaku manusia. Untuk memahami perilaku manusia. Ada lagi yang lain? Memahami tentang bumi. Nah, memahami tentang bumi. Nah, jadi semua jawabannya benar. Nanti akan kita lihat tentang pengertian menurut ahli ya. Jadi yang teman-teman sampaikan itu adalah betul bahwa IPS ini bicara tentang manusia, bicara tentang alam semesta, bicara tentang lingkungan dan seterusnya. Ya. Jadi nanti kita akan bahas itu. Yang kedua tentang tujuan IPS. Yang ketiga bicara tentang ruang lingkup dan kedudukan dan hubungan. Dan yang terakhir adalah IPS dengan ilmu sosial lainnya. Nanti kita akan bahas. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini pengertian IPS. Ya. Jadi menurut McKinsey ini, pengertian IPS adalah ilmu sosial adalah semua bidang ilmu yang berkenaan dengan manusia dalam konteks sosialnya, atau dengan kata lain, semua bidang ilmu yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi itu pengertian ilmu sosial menurut McKinsey. Jadi ilmu sosial ini bicara tentang manusia yang pertama, kemudian bicara tentang hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Jadi apakah itu hubungan dalam pengertian yang baik atau pengertian yang buruk itu soal lain ya. Tetapi yang jelas dalam ilmu sosial itu bicara tentang hubungan manusia atau individu dengan individu dengan kelompok, atau sebaliknya ya, kelompok dengan kelompok atau kelompok dengan individu. Jadi itu nanti yang akan dibahas di mata kuliah ini. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, aspek-aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan ilmu sosial. Jadi karena tadi adalah pengertian IPS adalah tentang manusia yang berhubungan dengan manusia lain atau manusia yang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya, maka dalam pengertian itu teman-teman sekalian, hubungan itu yang diharapkan dalam IPS itu adalah hubungan atau interaksi yang baik. Jadi interaksi yang baik, komunikasi yang baik antara manusia yang satu dengan yang lain, atau misal antara saya sebagai pengajar dengan teman-teman mahasiswa. Jadi paling tidak kita selama proses perkuliahan ya. Jadi paling tidak kita bisa membangun hubungan yang baik. Jadi teman-teman tidak hanya sekedar membangun hubungan dengan kita, misalnya kalau saya sebagai pengajar ini hanya dalam ruangan ya, ruangan kelas, tetapi kita juga bisa membangun hubungan sosial di luar ya. Nah, di luar. Jadi teman-teman kalau misal ada kendala tentang yang berkaitan dengan mata kuliah ini, jadi tidak mesti harus dalam ruangan ini. Teman-teman bertanya atau saya proses dialog kita ya, tetapi juga teman-teman atau kita semua bisa melakukannya di luar ruangan ini. Itu yang berkaitan dengan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, atau hubungan saya dengan teman-teman sekalian yang berkaitan dengan pendidikan ya.
Jadi sebagaimana yang saya sampaikan teman-teman, dalam proses pendidikan ini bahwa kita dikenalkan oleh seorang tokoh bahwa ada istilah kita ini pendidikan seumur hidup. Ya. Ada pendidikan seumur hidup, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini adalah merupakan pendidikan. Jadi teman-teman berkomunikasi dengan orang tua adalah bagian juga dari pendidikan, melakukan hubungan dengan manusia yang lain juga bagian dari pendidikan, bertanya bagian dari pendidikan, juga termasuk teman-teman ke pasar. Misal teman-teman ke pasar bertemu dengan orang banyak di sana, dalam proses jual beli transaksi ekonomi, di sana juga terjadi proses pendidikan. Itulah yang dimaksud dengan pendidikan seumur hidup. Jadi tidak mesti pendidikan itu harus ada dalam ruangan 8 kali 10 misalnya. Kemudian kita tidak boleh melakukan pendidikan selain dari ruangan. Itu adalah pengertian yang kurang tepat sesuai dengan definisi pendidikan seumur hidup ya. Kemudian selanjutnya adalah tentang kebutuhan materi, teman-teman sekalian. Jadi dalam proses interaksi tadi, jadi semata-mata manusia ini kan adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Nanti dalam pendekatan ilmu ekonomi kita akan membahas tentang itu, tentang manusia, cara manusia memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka perlu bantuan orang lain. Jadi nanti kita akan bahas itu. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, tentang norma, aturan dan hukum. Dalam kehidupan sosial itu teman-teman sekalian, jadi ada yang mengikat kita ini. Karena manusia ini adalah makhluk yang paling bebas. Jadi setiap manusia itu adalah makhluk yang paling bebas. Nah, supaya kebebasan kita ini tidak mengambil kebebasan orang lain, maka perlu ada aturan, perlu ada norma, perlu ada hukum. Misal, kalau misal dalam bermasyarakat ya, di rumah saya punya show besar, saya setel musik, kemudian mengganggu tetangga lain. Betul bahwa setel musik full itu adalah kebebasan saya, karena itu rumah saya, itu sound saya, speaker saya. Tetapi juga dalam ilmu sosial itu dikenal dengan kebebasan orang lain, hak orang lain. Nah, sehingga kita tidak perlu atau tidak bisa melakukan kebebasan sesuai dengan keinginan kita. Sehingga diaturlah ada dalam masyarakat itu ada norma sosial. Jadi cara berhidup sosial, ada norma agama, ada norma susila. Jadi semua itu diatur supaya manusia ini tidak mengambil kebebasan manusia lain. Itu ya. Nah, kita nanti akan mendalami ini di ilmu sosiologi ya. Kemudian bicara tentang pemerintah dan kenegaraan. Jadi kita sebagai manusia yang sadar hukum, karena negara Indonesia ini adalah negara hukum, maka paling tidak kita ini dituntut untuk mengikuti hukum yang berlaku. Sekalipun memang bahwa jadi setiap pelanggaran ada sanksi yang harus diterima oleh apakah itu individu maupun kelompok. Jadi barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap aturan, maka ada sanksinya. Jadi sanksi itu macam-macam di negara kita ini. Nanti kita akan mendalami tentang ini. Kemudian yang terakhir, kebudayaan. Bicara tentang kebudayaan. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan teman-teman sekalian bahwa jadi ada keanekaragaman budaya kita di Indonesia ini. Jadi budaya orang Papua beda dengan budaya kita yang ada di NTB.
Orang Lombok Bali beda dengan adat dan istiadat atau budaya kita yang ada di Pulau Sumbawa. Nah, sehingga dalam budaya ini bicara tentang patut tidak patut kita, pantas tidak pantas kita melakukan sesuatu. Jadi ada kepatutan dan kepantasan. Begitu ya teman-teman. Ada yang mau bertanya sampai di sini sebelum kita lanjut? Lanjut. Nah, jadi nanti kita juga bicara tentang ini teman-teman sekalian, karena tadi bicara tentang hubungan, bicara tentang pendidikan, bicara tentang kebudayaan. Nah, jadi pada ujungnya nanti kita akan bicara tentang kesejahteraan dalam membangun hubungan itu. Jadi bicara tentang kesejahteraan, komunikasi yang baik, kemudian hubungan manusia dengan lingkungan alam, pengelolaan peraturan, kemudian yang terakhir tentang kondisi manusia. Apakah dalam interaksi itu membangun hubungan yang baik atau tidak? Itu bicara nanti tentang kejiwaan manusia. Nah, jadi ini teman-teman sekalian bidang ilmu yang termasuk dalam ilmu sosial ya. Sebelum saya menjelaskan ini, ada yang bertanya atau ada yang tahu tentang sosiologi, pengertian sosiologi atau apa yang dimaksud dengan sosiologi dalam ilmu sosial? Nah, silakan. Sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang masyarakat dan perilaku manusia, atau seperti yang Bapak jelaskan tadi, sosiologi adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok ataupun sebaliknya, dan kelompok dengan kelompok. Ya, terima kasih. Jadi sosiologi itu bicara tentang sosial ya, interaksi hubungan. Ada lagi yang lain? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, struktur sosial, dan interaksi manusia yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi jelas ya, Iya, Pak. tentang sosiologi bicara tentang interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, nanti kita juga akan bicara tentang sejarah. Atau sebelum kita bahas, ada yang tahu tentang pengertian sejarah atau sejarah itu bicara tentang apa dalam ilmu sosial? Ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu, prosesnya, dan dampaknya terhadap perkembangan manusia serta masyarakat. Ini melibatkan penyelidikan dan analisis sumber-sumber historis untuk memahami dan menjelaskan bagaimana dan mengapa peristiwa seperti itu terjadi. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa masa lalu, masa sekarang maupun yang masa yang akan datang, tentang perubahan dan perkembangan manusia dari waktu ke waktu. Ya. Yang lain ada lagi yang mau menjawab tentang sejarah? Sudah. Ya, jadi betul teman-teman sekalian bahwa sejarah itu bicara tentang kehidupan manusia ya, interaksi manusia. Ya, interaksi manusia pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi fokus bicaranya tetap saja bicara tentang manusia. Jadi apa yang sudah dilakukan manusia pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi itu semua bicara tentang interaksi manusia. Hanya bedanya dengan sosiologi itu adalah bicara interaksi yang sekarang. Kalau sejarah itu bicara yang peristiwa yang telah berlalu, yang sedang, dan yang akan datang. Jadi mencakup semuanya. Kemudian selanjutnya nanti juga kita bicara tentang antropologi. Ada yang bisa menjelaskan pengertian antropologi? Nah, silakan. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang beragam aspek kehidupan manusia seperti bahasa,
kepercayaan, adat istiadat, dan struktur sosial. Bagus. Yang lain, ada lagi? Yang di belakang? Ada yang tahu tentang antropologi? Jadi antropologi itu betul teman-teman sekalian bahwa bicara tentang manusia dengan segala kegiatan fenomena yang terjadi ya. Jadi fenomena yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebenarnya yang saya sampaikan kemarin bahwa jadi antropologi itu nanti akan mengkaji tentang fenomena-fenomena baru. Misal di kelompok ini fenomena baru ya, termasuk fenomena baru itu adalah kebiasaan memblokir jalan. Jadi ini fenomena baru yang terjadi di daerah kita. Apakah itu soal tuntutan yang tidak diindahkan oleh pemerintah? Apakah itu soal perkelahian antara remaja? Jadi soal-soal itu kemudian menimbulkan masyarakat atas semacam ketidakpuasaan masyarakat atau individu itu terhadap apakah itu kerja aparat penegak hukum atau pemerintah ya, sehingga ada muncul fenomena baru yaitu blokir jalan itu. Fenomena-fenomena ini nanti akan didiskusikan di materi antropologi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ada geografi. Nanti di geografi ini yang bicara tentang alam semesta ya. Bicara tentang alam semesta, apakah alam semesta itu berhubungan atau bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan sosialnya. Jadi nanti akan kita diskusikan di materi geografi. Kemudian yang terakhir itu ada ekonomi. Bicara tentang kebutuhan dasar manusia, apakah itu kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan seperti beras, Kebutuhan primer, kebutuhan yang utama. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Itu kebutuhan primer. Kalau kebutuhan sekunder apa? Ya, melengkapi itu apa? Misalnya motor, kan? Mobil, skincare, bisa. Skincare. Jadi itu kebutuhan sekunder namanya, kebutuhan tambahan ya. Setelah kita bisa memenuhi kebutuhan primer, baru sekunder. Ya, pengertian ilmu sosial sudah ya. Amin. Nah, yang ini tujuan utama IPS, teman-teman sekalian. Karena di slide pertama tadi adalah paling tidak di materi ini mahasiswa bisa menjelaskan tentang tujuan utama IPS. Jadi tujuan IPS itu adalah memperkaya dan mengembangkan kehidupan anak didik dengan mengembangkan kemampuan dalam lingkungannya. Berarti anak didik untuk menempatkan dirinya dalam masyarakat demokratis. Jadi artinya ini kita mendidik siswa untuk cara hidup bersosial ya, cara hidup berdemokrasi ya. Jadi interaksi yang pertama dan utama itu adalah interaksi antara anak dengan ibunya, dengan orang tuanya, atau dengan keluarganya. Kemudian baru nanti interaksi mengembangkan potensi anak itu di sekolah, kemudian di lingkungan sosialnya. Jadi paling tidak teman-teman bisa memahami tentang tujuan utama IPS ini. Pertemuan ini pertemuan kedua ya, tentang materi konsep dasar IPS teman-teman sekalian. Jadi sebelum kita akhiri tentang materi ini,
teman-teman boleh bertanya atau bisa bertanya. Kalau misal dikira atau dianggap materinya kurang jelas, ada yang mau bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arin Nurmalia, izin bertanya, bagaimana perbedaan budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di daerah perkotaan dan perdesaan dapat mempengaruhi interaksi sosial mereka? Jadi pengaruh budaya desa dan kota atau dikenal. Jadi kita ini, teman-teman sekalian, pertemuan ini pertemuan kedua ya, tentang materi konsep dasar IPS, teman-teman sekalian. Jadi sebelum kita akhiri tentang materi ini, teman-teman boleh bertanya atau bisa bertanya. Kalau misal dikira atau dianggap materinya kurang jelas, ada yang mau bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arin Nurmalia, izin bertanya, bagaimana perbedaan budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di daerah perkotaan dan perdesaan dapat mempengaruhi interaksi sosial mereka? Jadi pengaruh budaya desa dan kota atau dikenal. Jadi kita ini, teman-teman sekalian, ada semacam kesenjangan ya, ada semacam kesenjangan antara yang di desa dengan yang di kota. Jadi teman-teman yang di kota ini menganggap bahwa budaya yang paling tertinggal itu, paling belakang itu adalah teman-teman yang di desa ya. Jadi harusnya menurut teman-teman yang kota itu ya harus bagaimana orang-orang kota stylenya harus fit and proper, kemudian ya harus sesuaikan dengan zaman. Kemudian harus ngetren ya. Sementara menurut teman-teman yang di desa itu bahwa ya kan tidak mesti harus begitu. Nyaman kan? Tapi memang tidak bisa dipungkiri teman-teman sekalian, tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini ada proses, namanya proses westernisasi ya. Jadi ada proses westernisasi, ada budaya luar itu yang masuk ke kita, yang mempengaruhi kehidupan sosial budaya kita. Jadi ada pengaruh budaya luar ya. Sehingga sekarang ini kita kebanyakan meninggalkan budaya lokal, kemudian menjemput budaya luar. Itu namanya proses westernisasi. Jadi budaya luar itu dianggap lebih maju, lebih keren, lebih stylish. Jadi padahal memang sesungguhnya betul bahwa kita tidak boleh ketinggalan zaman. Tetapi tidak salah juga bagi teman-teman yang tinggal di desa bahwa jadi kita ini harus pakaian yang sopan, ada tata kerama, cara berpakaian yang bagus dan seterusnya kan. Jadi tidak salah juga, tergantung dari kalau bahasa sekarang ini nyaman yang kita ajar. Kira-kira begitu ya. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Izin bertanya, apa peran lembaga keluarga dalam proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian individu dalam masyarakat? Jadi teman-teman sekalian, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi bahwa jadi keluarga itu adalah lembaga pendidikan yang paling pertama dan utama ya. Jadi baik atau tidak anak itu bakat dan karakternya tergantung dari di mana dia. Ada pertanyaan? Ya, izin bertanya, apa peran lembaga keluarga dalam proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian individu dalam masyarakat? Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus.
Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di awal teman-teman sekalian bahwa jadi lingkungan keluarga itu adalah lingkungan yang paling pertama dan utama. Anak itu dididik, apakah anak itu nanti wataknya menjadi baik, karakternya menjadi baik, atau kebiasaan-kebiasaan menjadi baik, itu nanti akan dididik di mana dia berada di lingkungan yang utama dan pertama ya. Jadi sangat penting sekali bahwa keluarga itu untuk menjaga atau membimbing anak. Jadi tidak bisa kemudian hanya dilemparkan ke lembaga pendidikan saja untuk mendidik anak. Tetapi ini tergantung dari keluarga. Kalau misal dalam kita pakai kutip teorinya John Locke itu, jadi anak yang lahir itu ibaratkan kertas putih yang sangat suci, belum ada coretan apa-apa, sehingga yang bisa membuat itu apakah anak bisa menjadi buruk atau baik tergantung dari lingkungannya, yaitu lingkungan keluarga yang pertama dan utama. Apakah anak itu bisa buruk? Bisa, tergantung dari lingkungannya. Lingkungan yang pertama itu adalah keluarga. Di samping memang bahwa dalam proses pendewasaan anak, proses perkembangannya bahwa selain lingkungan keluarga itu dipengaruhi oleh banyak lingkungan yang lain, termasuk lingkungan sekolah, juga lingkungan masyarakat. Jadi teman-teman sekalian, jadi untuk memberikan pendidikan yang baik ke anak itu, karena anak itu adalah budaya menirunya sangat tajam. Jadi sering saya sampaikan ke teman-teman sekalian bahwa jadi ketika menegur anak itu kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar, karena anak itu bisa sangat mudah untuk meniru itu. Jadi kita pakai cara yang lain, karena meniru adalah budaya anak, maka kita jangan menggunakan kata-kata yang kasar, tetapi paling tidak kita melakukan, mengajarkan dengan cara melakukan hal yang baik. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian. Jadi materi pertemuan kita yang kedua ya tentang konsep dasar IPS. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan diskusikan dalam bentuk kelompok ya. Kita akan diskusi dalam bentuk kelompok. Teman-teman mahasiswa nanti buat kelompok kita akan bagikan materinya. Jadi semua materi nanti tadi yang berhubungan dengan pertama sosiologi, antropologi, sejarah, geografi, ekonomi dan seterusnya nanti kita akan diskusikan dalam bentuk kelompok. Saya kira itu ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf teman-teman sekalian. Jadi sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.